Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Giant O Channel. Kali ini kita akan bicarakan mengenai nanoteknologi ya. Kenapa kita penting bicarakan nanoteknologi? Karena berdasarkan perkembangan mutakhir terkini itu ada kemungkinan nanoteknologi ini akan merubah eh, peradaban manusia ke depan ya. Jadi perilaku dan struktur sosial dan segala macamnya akan terjadi perubahan dengan munculnya nanoteknologi. Nah, apa itu nanoteknologi? Nanoteknologi adalah teknologi rekayasa atau manipulasi materi atau partikel atau benda ya yang ada di alam sekitar kita ini untuk menjadi materi baru atau benda baru atau material baru yang ukuran nanometer. Nah, sebagai gambaran, 1 nanometer adalah sepermiliar meter. Jadi kalau kita punya ukuran 1 meter, itu dibagi sepermiliar menjadi kecil-kecil ukuran menjadi nanometer tadi. Supaya gampang kita memahaminya ukuran nanometer adalah kita lihat rambut kita, ini lebarnya rambut kita. Kalau dibagi kecil-kecil menjadi 50.000 kalinya, itulah ukuran nanometer. Jadi sangat kecil, sangat lembut sekali. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga sudah menunjukkan kepada kita dari awal ya, itu contoh daun terate itu lapisan atau permukaan daun terate itu partikelnya sangat kecil atau nanometer, sehingga partikel air itu tidak bisa nembus ke dalam daun terate itu. Itu contoh apa yang kita bisa lihat langsung ya. Yang kedua juga ada contoh cicak. Kenapa cicak bisa naik ke atas plafon, dinding segala macam dan dia tidak jatuh? Itu ternyata di telapak kakinya itu ada rambut-rambut seukuran nanometer yang bisa masuk ke dalam pori-pori daripada tembok atau benda yang dilewatin oleh mereka. Seperti rambut-rambut yang ada di telapak kakinya itu masuk ke pori-pori itu sehingga menyengkram sehingga dia tidak jatuh ya saat dia merambat di dinding atau di atap plafon itu. Nah, bagaimana kaitannya ini akan merubah peradaban manusia? Itu karena semua faktor kehidupan, kebutuhan manusia dari mulai sandang, pangan, transportasi, kesehatan, pendidikan segala macamnya itu bisa didukung oleh teknologi nano tadi. Nanti kita ada contoh-contoh aplikasi di teknologi nano ini ya. Contoh di sandang itu baju itu dengan partikel nano teknologi itu tidak tembus air sehingga nggak perlu dicuci ya. Kemudian di sektor pangan itu dari mulai pupuk terus sampai proses produksi makanan itu bisa dipakai dengan nanoteknologi tadi. Terus di transportasi itu bahan daripada sil oli itu yang lebih gampang aus itu nanti akan ditemukan partikel yang untuk mendukung teknologi sil pada kendaraan-kendaraan yang ada olinya. Bahkan yang sekarang kalau kita lebih gampang kepengen lihat adalah di nanokeramik ya. Itu pelapis bodi mobil. Itu bisa bodi mobil, bisa material yang lain. Itu jamur, debu, air, kotoran, lumpur itu nggak bisa nembus ke dalam partikel nanokeramik tadi sehingga mobil itu kalis istilahnya ya. Jadi tidak kotor kalau kecipratan dari lumpur juga. Nah, itu contoh-contoh aplikasi di bidang teknologi nano tadi. Di sektor kesehatan itu juga obat-obatan dan segala macamnya
terus skincare dan segala macamnya itu sudah banyak yang menggunakan nanoteknologi. Contoh apa itu nanoteknologi yang biasa dipakai di kesehatan adalah untuk pencampuran obat-obat supaya menjadi sifat baru dari obat tersebut sehingga bisa mengatasi penyakit yang baru lagi. Dan juga robot untuk operasi misalnya itu bisa dimasukkan ke dalam tubuh kita. Si robot itu bisa untuk mengoperasi apa yang mau kita operasi itu. Misalnya di dalam ginjal ada penyakit kita mau ambil gitu, itu bisa ke depan itu pakai robot yang berukuran nano dengan menggunakan material nanometer tadi. Itulah sekilas mengenai perkembangan nanoteknologi yang kemungkinan nanti akan merubah peradaban manusianya. Ya, inilah contoh aplikasinya. Ini pertama di kertas ya, nanoteknologi yang diterapkan di kertas ini supaya kertas itu tidak gampang rusak karena air ya. Nah, ini berguna untuk industri pembuatan uang, pembuatan surat-surat berharga kayak ijazah, sertifikat tanah dan segala macamnya. Kemudian ini barang-barang yang kita perlu amankan dari air, jadi walaupun kerendam itu tidak rusak ya, sehingga barang-barang tersebut awet. Seperti barang-barang elektronik atau benda-benda berharga itu bisa dipakai ini. Kemudian ini contoh penerapan nanoteknologi di barang-barang elektronik. Ini stopwatch yang pakai nanoteknologi ini tidak mati, yang nggak pakai itu langsung mati karena konslet ya, karena kerendam air tadi. Kemudian ini contoh tisu, kertas tisu yang menggunakan partikel nano itu tidak tembus air ya. Ini mungkin barang-barang yang seperti kasur segala macam, kalau nanti pakai nanoteknologi menjadi lebih aman dan awetnya. Ini bahkan kertas tisu yang dimasukin ke dalam air kering sama sekali ya. Ini juga mungkin bisa teknologi cat juga sudah berkembang di masalah ini. Nah, ini contoh telur tidak nembus ke dalam tisu ya, yang sudah dikasih partikel nano tadi. Nah, ini kan sangat diperlukan dalam industri pengemasan ya, kayak tas-tas kresek segala macamnya ke depan bisa mengarah ke sana. Di bidang makanan itu juga bisa untuk mengawetkan makanan-makanan dengan cara ada partikel nano yang berfungsi untuk pengawetan. Ini contoh kapas, jadi gumpalan kapas yang dimasukkan ke dalam air yang memakai nanopartikel itu tidak sama sekali kemasukan air. Ini sangat berguna untuk teknologi pembuatan perahu atau pelampung dan segala macamnya. Ini sangat dibutuhkan manusia. Nah, ini gambar terakhir, ini teknologi baju ya, diterapkan di baju. Ini tidak nembus lumpur ataupun air dan keringat, sehingga ke depan itu kita tidak perlu nyuci baju lagi, cukup di kibas-kibaskan, itu kotoran sudah tidak nempel lagi ke dalam baju karena keringat pun nggak masuk. Setelah kita melihat dan memahami nanoteknologi tadi, saya ingin jelasin supaya mendukung perkembangan teknologi tadi, apa itu peradaban manusia ya. Peradaban manusia itu adalah perubahan sosial, perilaku atau struktur kedudukan di masyarakat dan interaksi sosial antar masyarakat.
yang terjadi secara signifikan. Nah, berdasarkan perkembangan manusia itu kita bagi ke dalam 4 kelompok peradaban ya. Yang pertama adalah peradaban pertanian, kita kelompokkan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah peradaban masa industrialisasi atau manufaktur ya, perkembangan manufaktur itu juga industrialisasi pabrik-pabrik itu juga merubah kehidupan sosial manusia. Nah, perubahan yang tajam lagi adalah di masa teknologi informasi muncul, dan itu diikutin perkembangan internet. Namun antara teknologi informasi dan internet ini hampir mirip terjadi perubahan kepada manusia ya, sehingga kita anggap itu satu peradaban. Dan ke depan itu adalah peradaban material ya, dengan punya kemampuan manusia itu untuk merubah, memanipulasi struktur material atau benda menjadi ukuran nano, sehingga material itu bisa dipilah-pilah untuk menjadi material baru. Nah, kita ambil penjelasan mengenai peradaban pertanian itu juga dulu sudah mampu merubah kehidupan sosial manusia yang dulunya primitif, kemudian cara mencari nafkah, cara mencari rezeki itu ngambil dari alam, jadi metik buah dari alam segala macamnya. Nah, kemudian setelah muncul teknologi yang diterapkan dalam pertanian, maka orang-orang yang menguasai dunia pertanian itu menjadi orang-orang yang paling sukses ya, sehingga munculnya istilah tuan tanah. Bahkan peradaban pertanian dulu itu memunculkan dampak buruk dari manusia, yaitu saling menjajah ya. Contoh, Indonesia dijajah oleh Belanda untuk menguasai Indonesia dengan cara menjajah, yang tujuannya untuk mengambil hasil-hasil pertanian dari Indonesia ini. Dan juga banyak negara ya yang perebutan lahan dan segala macam, sehingga munculkan penjajahan tadi karena berkembangnya teknologi di bidang pertanian. Dan juga berikutnya, ketika terjadi revolusi industri di Prancis itu sekitar 1760 sampai 1850-an, itu terjadi gejolak juga antara masyarakat miskin dengan masyarakat kaya karena munculnya industrialisasi, atau kita sebutnya manufaktur, atau bahasa yang gampangnya itu munculnya pabrik-pabrik besar ya. Nah, siapa yang menguasai pabrik-pabrik besar, pemilik pabrik-pabrik besar, itulah yang menguasai dunia ini ya. Ya, sebagai contoh gampang itu semacam Coca-Cola, industri-industri besar lainnya itu, atau ada Toyota, ada Mitsubishi dan segala macam, itulah penguasa-penguasa dari peradaban manusia di masa industrialisasi tadi. Nah, kemudian di peradaban berikutnya adalah peradaban teknologi informasi dan internet, itu juga memunculkan penguasa-penguasa kaya ya, contoh Bill Gates, yang terakhir itu Elon Musk, terus pemilik Facebook, terus bahkan di Indonesia sendiri itu muncul Nadiem Makarim ya, pemilik Gojek, penemu Gojek dan segala macamnya. Ada juga Ruang Guru yang bergerak di sektor pendidikan. Nah, orang-orang tersebut yang menguasai teknologi informasi dan internet itu juga menjadi orang-orang yang paling makmur di muka bumi ini ya. Nah, kaitannya peradaban berikutnya, nanti akan terjadi perlombaan bagaimana menciptakan material baru yang berteknologi nano tadi, sehingga siapa
perorangan maupun kelompok maupun negara yang menguasai nanoteknologi maka akan menjadi penguasa-penguasa di muka bumi ini. Kenapa? Karena satu contoh yang gampang ya supaya lebih gampang dipahami. Kalau kita punya sebongkah material tambang misalnya ya, itu begitu ditepung, prosesnya sebetulnya nanoteknologi adalah proses menepung atau mengecilkan material yang ada, kemudian setelah ditepung dipisah-pisahkan zat atau partikel-partikel yang kita butuhkan untuk menjadi material baru. Bahkan sekarang sudah muncul ada berlian palsu. Sebetulnya bukan berlian palsu tapi unsurnya berlian, tapi bukan dari batu yang menyatu, tapi dari hasil penepungan kemudian dikumpulkan atau dipisahkan tersendiri untuk yang sama zatnya dengan berlian tadi, sehingga menjadi berlian baru gitu kan. Nah kemudian material lain juga ada emas dan segala macam. Siapa yang menguasai di bidang teknologi ini maka satu bongkah bahan itu bisa menciptakan nilai baru yang menjadi lebih mahal sekali, sehingga mampu mensejahterakan si penemunya atau yang mengelola dari material tadi gitu. Nah itulah dampak yang kemungkinan akan muncul. Peradaban baru itu juga akan berdampak pada masalah sosial dan kemasyarakatan nanti. Industri-industri yang memanfaatkan nanoteknologi juga akan lebih maju dibanding orang-orang atau industri yang tidak memanfaatkan nanoteknologi. Nah, kajian ini atau materi ini kita berharap untuk membuka pemikiran kita semua untuk menguasai teknologi nano ini supaya masyarakat kita bisa menjadi lebih makmur dibanding atau setidaknya tidak tertinggal dari bangsa-bangsa lain ya, supaya membuka pikiran kita semua. Semoga bermanfaat dan mohon dukungannya untuk like and subscribe. Semoga channel ini bisa berkembang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.